Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Torsi. Pada video tutorial kali ini saya ingin coba share bagaimana cara membuat struktur geometri menggunakan program StatPro. Nah, namun sebelum kita masuk ke dalam program StatPro, kita pertama-tama perlu mengetahui dulu konsep daripada struktur yang akan kita buat, di mana dalam hal ini kita menyesuaikan dengan konsep daripada gambar arsitektur. Nah, kurang lebihnya adalah misalkan seperti ini ya teman-teman, untuk gambar arsitekturnya. Kalau di total di sini panjangnya adalah 10, kemudian yang ke sini adalah 8. Nah, kita akan buat konsep di geometri itu untuk yang arah. Nah, jadi ini nanti kita akan plot untuk yang arah sana itu arah X ya, kemudian yang ke sini arah Z, kemudian yang ke atas adalah arah Y. Nah, itu sumbu globalnya program StatPro seperti itu ya. Kita akan coba tetapkan seperti itu. Kemudian untuk yang arah X itu kita akan coba bagi menjadi 1, 2, 3, 4 ya, 4 by di sini. Kemudian yang arah X itu menjadi 3 by. Nah, kemudian yang berikutnya kita akan di sini gambar daripada arsitektur ini memiliki konsep bahwa bangunan untuk setiap lantainya adalah tipikal ya, seperti ini semua. Jadi dimulai daripada lantai dasar, kemudian lantai 1, lantai 2, dan 3 tapi sudah masuk atap ya, jadi totalnya semuanya 4. Kemudian untuk kedalaman pedestal ya, dari lantai dasar ke pedestal itu misalkan kita akan buat di sini misalkan 1,5 meter ya. Nah, seperti itulah kurang lebihnya. Nah, setelah kita tahu dari konsep yang kita akan buat, kita langsung masuk ke program StatPro-nya. Nah, di sini misalkan teman-teman sudah install ya program StatPro-nya, versinya mungkin bisa bebas, nggak masalah ya. Ini kebetulan saya menggunakan versi 8i SS6 ya. Silahkan klik 2 kali teman-teman ya. Kemudian di sini kita buat baru project misalnya di sini. Kemudian ini pilih space. Kemudian ini misalkan ya namanya tutorial. Kemudian ini ditaruh kemana, ke folder yang teman-teman gampang akses ya, terserah. Nah, di sini saya akan coba taruh di folder start ya, start, kemudian oke sini. Nah, kemudian satuannya kita akan gunakan kilonewton, kemudian panjangnya itu meter. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian langsung next. Nah, baik, kemudian kita ke ini teman-teman, edit di mana ya, sebentar. Oh, ini geometri ya, run structure wizard ya di sini. Nah, kemudian pilih di sini, pilih posisinya frame ya, frame model, kemudian grid ya, grid frame sini. Oh ya, di sini untuk sumbu global StatPro itu ada di pojok kiri bawah ini. Yang arah sana X, yang arah Y itu ke atas, yang Z horizontal yang arah sini ya. Nah, terus itu identik dengan length ya. Lengthnya ini untuk arah X, widthnya lebar ini arah Z, kemudian tingginya arah Y. Tapi tingginya di sini dalam hal ini kita akan nolkan ya. Nah, seperti kita sudah lihat tadi di gambar arsitektur bahwa untuk arah X itu panjangnya adalah 10 meter ya. Kemudian yang lebarnya adalah 8 meter. Nah, di sini
apa namanya untuk bay-nya ya itu misalkan di sini adalah 3 meter, kemudian 2 meter ya, 2,5, 1,5. Jadi totalnya 10. Ya, ini bisa diedit teman-teman ya. Kemudian yang arah Z-nya itu ada 3 bay. Nah, itu kalau di breakdown itu ada 2,5, 2 plus 3,5. Nah, ini kalau total adalah 8 meter. Apply ya, langsung apply. Kemudian di sini langsung di merger ke StatPro ya. StatPro, merger StatPro. Yes. Oke. Nah, seperti itu. Untuk gridnya kita hapus saja ya, kita hilangkan. Ini klik saja di sini. Seperti itu. Nah, ini kita akan copy seperti tadi sudah sampaikan bahwa kita ini posisinya adalah di pas level pondasi ya. Nah, ketinggian pedestal adalah 1,5, kemudian naik. Nah, tinggi antar lantai itu misalkan kita akan buat 3,3 meter untuk setiap lantai. Nah, ini berarti kita akan copy ya. Kita sortir dulu semua. Klik. Jadi diklik terus ditahan, kemudian lepas. Nah, setelah tersortir begini langsung edit, copy ya. Copy, kemudian pas ya, pas. Kemudian arah Y, arah atas itu 1,5 meter. Oke. Kemudian di copy lagi, ya di pas langsung lagi. Itu tapi tingginya karena antar lantai itu 3,3, jadi 3,3 ditambah 1,5. Berarti 4,8 ya, 4,8. Oke, nah seperti itu. Nah, kemudian kita coba akan buat struktur tangganya dulu ya, tangganya dulu. Nanti tinggal kita copy ke atas jadi biar efisien gitu ya, teman-teman. Nah, di sini itu kita kita bikin bordes ya, di sini ke atas tengah-tengah, kemudian ini seperti ini ya, karena di sini kan ada tangga teman-teman ya, ada tangga. Jadi kita buat dulu itu. Di sini kita copy, jadi di sini copy ya teman-teman. Ini yang bagian bawah ini di copy dulu, edit, copy ya, copy, edit, pas. Kemudian di copy. Jadi karena bordes itu di tengah-tengah antar lantai ya, simetris ya. Itu berarti 33 bagi 2 ya. Itu kalau dihitung ketemunya 1,65, kurang lebihnya seperti itu, bukan? Kita cek aja ya. Aplikasi kalkulator 3,3 bagi 2. 1,65 ya, bener ini kita 1,65. Oke. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini bordesnya di sini ini enggak ada keterangan ya, tapi misalkan kita buat 1,5 sini ya, dari sini ke sini tuh 1,5. Jadi ini 1,5, edit, copy, edit, pas. Nah, posisinya 1,5 ke arah horizontal tapi berlawanan terhadap suhu Z global. Jadi ininya minus 1,5 karena melawan arusnya arah global ya. Kemudian oke. Nah, seperti itu. Kemudian yang di lantai ini memang harus punya imajinasi ya teman-teman. Nih imajinasinya gak harus kuat karena di StatPro memang
tampilannya nggak banyak gitu, nggak bisa di ini ya. Ini jadi ini ini di sini sama di sini. Jadi di sortir dulu ya teman-teman, yang mau kita bikin tangga itu kita mau bagi dua elemen ini. Jadi diklik sambil tekan kontrol, langsung tekan mouse-nya bersamaan dengan mouse kiri ya. Seperti itu ya. Nah ini kita mau bagi dua karena kan nanti ini satu buat ke atas, terus ke atas bordes menuju ke lantai. Kita bagi dua elemen ini. Nah caranya geometri, split, beam, add midpoint ya di sini, kemudian oke. Nah seperti itu ya teman-teman. Nah kemudian kita buat geometri tangganya langsung dari sini, klik ya. Ini untuk nambah beam ya, untuk tambah beam nih, klik. Nanti dari sini kan. Jadi ini tangganya misalkan mulainya dari sini kan, terus naik ke lantai, balik ya. Jadi ini naik, oke, dari sini ya, dari sini. Nanti ini dari sini mulainya. Hati-hati ya karena ini tampilannya. Nah, dari sini ini nih ya teman-teman, nih diklik sini ya, klik atas sini ya, terus langsung ke sini. Nah seperti itu ya. Kemudian ini yang ini, ini ya, ini kemudian klik sini. Oke. Nah ini baru ke arah bordes ya, ke arah bordes. Nah sekarang kita ke arah atasnya. Jadi kalau ke atas itu dari sini ya, sini klik, kemudian ke atas ini ya. Nah seperti itu. Kemudian ini belakangan ya, ini dulu, ini ke atas. Nah seperti itu. Nah, baru ini ke sana ya. Jadi ya ini untuk tangganya. Nah setelah tangganya kita buat, oh ya kita lupa ya, ini sebetulnya di sini tuh, nah, kalau teman-teman paham, di sini sebetulnya ada gap ya teman-teman nih. Ini yang di sini 2,5, di sini 2 meter, berarti di sini ada gap 0,5 meter. Nah kita akan edit geometri ini supaya menyerupai daripada konsep arsitekturnya. Caranya klik tanpa atas dulu nih, tanpa atas ya, klik di sini ikonnya. Nah, seperti itu. Nah kita sortir, klik ini untuk join ya, join, kita sortir ini. Kemudian kita select sini, tahan, kemudian lepas. Nah kemudian kita geometri, klik geometri, move ya, move, join, kemudian ke arah X, karena kita mau pindah ke arah X, jadi tapi lawan arah ya, jadi minus 0,5. Kemudian oke. Yes. Nah, seperti itu ya. Sesuai. Kemudian dari sini kita ingin copy lagi. Ini seumpama ini lantai dasarnya, kemudian ini 1, 2 dan terakhir atap ya. Itu jaraknya ke atas 3,3 meter misalnya, seperti itu ya. Kita copy, ini kita copy ya, kita copy. Nah, seperti itu, kita select ya. Nah
kemudian kita edit, copy ya, edit, pas ke atas, itu tingginya adalah 3,3 meter. Oke. Nah, kemudian ini dasar 1, 2. Nah, langsung atap. Nah, ke atap lagi itu karena jaraknya 3,3 masing-masing 3,3 meter. Berarti untuk ke atasnya lagi kan berarti 6,6 ya, benar ya. Jadi kita langsung edit lagi, pas 6, tapi ini disortir dulu nih. Bentar, ini harus di copy disortir dulu di situ, kemudian pas beam ya. Pas beam di sini 6,6. Oke. Nah, seperti itu kan. Ya, teman-teman ya. Nah, sekarang kita mau buat kolomnya. Di sini kita buat dulu di sini kolomnya. Jadi untuk yang bawah itu pedestalnya ya teman, terus baru kolom. Nah, kalau yang bawah ini kita mau bikin pakai konkrit, pedestalnya pakai beton ya. Nah, itu kita langsung, caranya adalah ini. Kita bisa juga sortir ya biar mudah. Kita sortir dulu sini semua, kemudian view ya, view, select object only. Nah, seperti itu. Kemudian kita kita add ini untuk penambah beam ya. Langsung kalau teman-teman tahu ya, di sini kita mau tambahkan kolom itu di area ini ya. Ya, kecuali di sini tidak ada. Jadi ini pedestalnya ngikutin posisi kolom. Jadi ini kita tambah. Oh ya, di sini saya lupa ya. Kita di sini itu mau membuat struktur geometri, struktur baja ya teman-teman. Nah, jadi kita akan fokus bagian atasnya saja. Jadi yang bawah ini additional aja ya. Ini jadi kita untuk yang bawah ini konkret. Nah, ini kita langsung buat pedestalnya. Klik. Jadi sebisa mungkin untuk membuat beam ataupun elemen vertikal itu semuanya mengikuti arah sumbu ini ya. Jangan ngacak. Nanti kalau ada apa-apa, supaya kita kalau kontrol itu mudah. Kalau misalnya ngacak, yang satu arah ke sono, nanti ngelawan X lagi, yang Z juga gitu, nanti ke sini, yang lain juga berlawanan. Nanti ketika ada apa-apa, teman-teman akan ngontrolnya kan susah. Di mana errornya itu di mana? Itu akan sulit sekali untuk identifikasi daripada misalnya ada yang miss ya. Tapi kalau kita misalnya bikin geometrinya itu beraturan ya, itu nanti akan membantu kita dalam proses identifikasi setiap ada masalah. Jadi ini kita coba buat pedestalnya ya, di sini mulai pojok-pojok dulu ya, sini. Kemudian sini ya. Kemudian di sini lagi, sini juga, sini. Tinggal klik-klik saja ya teman, nggak susah kok ini. Kemudian yang bagian dalam, sini. Oh, tengah ini nggak ada ya. Tengah nggak ada, di sini tengah nggak ada. Berarti langsung ke sini, ini langsung ke sini. Kemudian lagi yang belum.
Ini ya. Mana sudah semua ya? Oke, sepertinya sudah semua. Nah, ini untuk yang struktur betonnya ya. Nah, kita karena jadi ini yang bawah ini kita bisa evaluasi lagi karena kita nggak butuh, jadi kita bisa hapus. Jadi kita bisa lari ke sini dulu teman-teman supaya nanti sini ya, select bawah ini ya, udah seperti itu. Langsung kita tekan tombol delete ya, tekan tombol delete. Oke, yes. Nah, seperti itu. Jadi posisinya tinggal seperti itu. Nah, kemudian untuk yang lantai dasar itu juga kita mau evaluasi untuk yang bagian overstack. Jadi ini kita nggak butuh. Nanti kita langsung, jadi misalkan untuk yang area sini nanti pondasinya misalkan batu kali, jadi langsung ke ground ya. Nggak perlu membuat struktur bebannya nggak perlu dilarikan ke struktur sehingga agak lebih hemat. Jadi kita misalkan seperti itu. Delete, tekan delete ya, yes. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita nah, untuk menampilkan lagi semuanya, kita view di sini, kemudian view select objek ya. Itu nggak apa-apa hilang begini. Kemudian klik lagi di sini. Ini klik lagi sekali. Nah, seperti itu. Kemudian kita akan buat kolom untuk kolom bajanya ya, yang di atas. Nah, kolom baja. Di sini ini kita langsung klik di sini teman-teman ya. Oh iya, sebentar. Untuk baja kita ada perlu buat di sini dulu teman-teman sebelum ke kolom ya. Ini kita tambahkan balok dulu di sini ya untuk lantai 1 dan 2 ya. Di sini kita tambahkan dulu. Nah, ini karena nggak ada spesifikasi jaraknya, misalkan kita ambil 1,5 meter saja. Jadi kita coba copy di sini. Bukan copy ya, kita sortir ya. Sini sortir view. Nah, kalau teman-teman mau coba tampilkan ukuran ya, seluruhan sini kita di sortir dulu. Sambil tekan kontrol kalau mau melanjutkan ya, kontrol, kemudian tekan mouse-nya yang sebelah kiri. Nah, itu. Nah, setelah itu tekan ini. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini kita mau tambah balok nih. Berarti ini kita bagi 2 ya, karena ini 3 meter sementara kita butuh 1,5, berarti kita bagi 2 aja langsung. Bagi 2 langsung. Kemudian gini aja. Ini kita kembali ke 3 dimensi biar agak cepat ya. View, kemudian view lagi, klik ya. Nah, seperti itu. Nah, kita sebetulnya kan mau buat yang di sini juga. Ini tipikal ya. Ini kita sortir juga sekalian. Kita ulangi ya. Jadi sambil tekan kontrol, tekan mouse-nya ya. Jadi seperti itu. Kemudian kita mau bagi. Nah, ini geometri, kemudian split beam. Kemudian add midpoint ya. Oke. Nah, seperti itu. Nah, kita tambahkan di sini. Nah, seperti itu ya. Nah, setelah itu baru kita bikin kolomnya. Nah, ini kolom dari sini ke sini. Nah, seperti itu ya. Ini juga.
Kemudian ini kita pojok-pojok yang dulu, bagian pojok dulu ya. Ini, kemudian ini juga. Nah, cuman ini hati-hati, di sini ada bordes, kita sambung connect ke bordesnya, langsung ke lantai, bordes lagi, lantai lagi, bordes lagi. Nah, yang terakhir ke atap. Nah, kemudian yang bagian tepi ya, ini kita mulai dari sini, misalkan seperti itu. Nah, ini juga. Kemudian, nah ini hati-hati ada bordes, kita langsung ke lantai atasnya, kemudian bordes lagi ke atasnya. Oh maaf, salah, ini ke bordes dulu ya, bordes baru ke lantai, baru ke bordes, bordes ke atas itu ya. Jadi jangan sampai kelewat ya, nggak kelewat ya. Oke. Kemudian yang bagian dalam ya, kolom yang bagian dalam ini klik, kemudian langsung lanjut ke lantai berikutnya, langsung ke atap. Kemudian yang ini juga sama, sini lantai berikutnya, kemudian ke atap. Kemudian yang di sini ya, ini yang tepi ketinggalan sini. Tepi dulu ya ini. Jadi di sini ada kolom sama atap ya. Yang ini sampai meleset ya, ini soalnya langsung 3 dimensi, kita imajinasinya harus agak kuat. Sini ya, benar ya. Kemudian nah ini yang tinggal satu ya, yang di dalam ya, ini atas langsung ke atap. Semua ya, kayak sepertinya udah semua ya. Oh ini ketinggalan, nggak apa-apa, ini oke, udah semua ya. Oke, sekarang sudah kebentuk gambarnya seperti ini. Nah sekarang kita mau apa namanya, jadi nomor daripada BIM sebisa mungkin juga rapi ya teman, jangan ngacak ya, nanti satu langsung lompat ke sana, terus langsung 10 lompat di sini, terus langsung sini 100 gitu, nggak bisa ya, bukannya nggak bisa, bisa juga, tapi sekali lagi nanti kalau misalkan ada apa-apa, ada yang kira-kira perlu kita kontrol karena ada yang aneh gitu, kita pasti akan sulit untuk identifikasinya. Itu saja masalahnya teman-teman ya. Jadi sebisa mungkin kita rapikan untuk nomor elemennya. Kalau untuk join mungkin nggak begitu masalah ya teman-teman, ngacak nggak masalah. Tapi untuk BIM itu sebisa mungkin rapi ya. Nah di sini kita coba hidupkan untuk nomor BIM-nya ya, di sini nomor BIM-nya ini BIM number nih, di sini klik aja di situ, kemudian apply ya. Kemudian nah di sini untuk yang khusus bagian struktur bawah, untuk konkret ya, untuk konkretnya bagian pedestal itu kita akan pisahkan dengan
Jadi kita pisahkan dengan bukan pisahkan, pokoknya nomornya itu kita akan mulai rapikan yang bagian bawah dulu. Nah, sekarang kita lihat ini untuk ini setup ya. Nah, ini setup dulu, kan kemudian more. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ya, antara join dengan nilai tertinggi itu ada gap ya, berarti ada yang nomornya lompat. Tapi nggak masalah, nanti kita bisa rapikan. Sekarang yang terutama ini BIM di sini teman-teman. Ini 226, ini 204 juga ada gap. Jadi BIM itu selain kalau bisa nggak ada gap, terus yang kedua juga urutannya itu rapi gitu ya, berurutan gitu, supaya kita nanti ngontrolnya mudah. Nah, ini kan tertinggi 24 ya, 264. Nah, misalkan kita akan sortir dulu supaya, karena dia nggak bisa ya, misalkan di sini 214, kita nanti mau ganti jadi 215, nggak bisa karena di sini sudah ada 215. Jadi yang atasnya itu harus naik dulu, baru yang ini bisa diganti. Nah, kalau kita lihat posisi di sini 264 misalkan ya, itu kita akan naiknya supaya kita nggak satu-satu, kita langsung naikkan jadi 265 untuk sementara, atau 300 lah misalkan seperti itu. Nah, caranya kita sortir aja seperti ini. Kemudian geometri renumber. Misalkan bebas saja sebetulnya di sini, tapi kalau yang penting di atasnya ya dari nomor tertinggi yang sudah ada, misalnya 300. Kemudian save, oke. Nah, sekarang kita mau rapikan yang bagian bawah di sini. Nah, ini khusus untuk beton ya. Nah, ini kita geometri, kemudian renumber lagi 1. Jadi geometri renumber member ya. Nah, ini klik ya nomor membernya, kemudian kita mulai dari 1 ya, kemudian accept. Kalau teman-teman mau lihat hasilnya, sortir saja kemudian view. Nah, ini kan mulainya dari 1 ya, 1, 2, 3. Nah, artinya kalau terendah itu 1, kemudian tertinggi berapa di sini? Kita coba cek. 36, 40 ya. 40 ya, benar ya. Tertinggi itu adalah 40. Ada yang lebih tinggi kan? Nah, artinya di sini dari 1 sampai 40 itu kita asumsikan di sini untuk bagiannya untuk konkret ya, untuk material konkret. Nah, selebihnya itu nanti baja gitu maksudnya. Jadi nanti kita ngontrolnya akan mudah. Oke, jadi kita yang di atasnya ini kita klik lagi view-nya. Nah, kemudian ini kita langsung sortir begini. Kecuali yang tangga ya, kita lantai dulu sini. Nah, jadi lantai ini mau kita bikin berurutan, maka kita akan meneruskan daripada yang betonnya tadi. Jadi kita karena betonnya tadi 41 ya tertinggi, kita lanjutkan jadi 41, yang betonnya tadi 40 ini, maka yang untuk bajanya kita mulai ke 41. 1 nomor. Nah, kemudian ini 41. Oke. Nah, ini untuk yang lantainya sudah berurutan. Nah, sekarang ke kolomnya. Jadi kolomnya kita juga harus rapikan, teman-teman ya. Sortir dulu tapi ya.
sudah kesortir semua ya kolom ya. Oke, nggak ada yang ketinggalan kan ya. Nah, kalau sudah tersortir kita nggak perlu tahu ini ya, yang tertinggi daripada lantai itu nomor berapa. Kita yang penting yang mesti kita tahu apa namanya, kita itu pokoknya ini masih dalam bagian baca gitu. Jadi kalau kita mau, ini ada yang belum ya, ini yang ketinggalan nih. Nggak ada lagi ya. Nah, karena ini mau bagian baca, yang penting kita di atasnya nomor yang untuk beton ya. Kalau beton jadi 40, kita namakan 41 saja. Kita nggak perlu tahu, nanti program yang akan menyesuaikan ya. Jadi kita langsung tembak saja di sini misalkan. Nah, jadi begini teman-teman. Pokoknya di sini kita sebetulnya kolom ini mau meneruskan nomor yang ada di nomor member lantai. Nah, karena kita nggak tahu ya tertinggi di lantai, misalkan nggak tahu, kita tembak saja langsung di sini di atasnya nomor yang tertinggi daripada beton, elemen beton ya. Misalkan di sini 41 atau 45, bebas di sini. Terserah, 60 bisa. Yang penting jangan sampai melampaui daripada nomor yang sudah kita tetapkan untuk, misalkan dalam hal ini adalah untuk lantainya kan kita sudah setting nih. Jadi jangan sampai melampaui daripada nomor yang ada di dalam elemen lantai. Jadi istilahnya di atas nomor daripada material konkret, tapi jangan sampai melampaui daripada nomor yang ada di lantai. Sebetulnya melampaui juga nggak masalah. Yang penting asal teman-teman ingat bahwa nanti harus di review lagi sekali lagi supaya dia nanti nomornya nggak ada yang lompat. Itu saja sih masalahnya. Jadi intinya sih sebetulnya itu metode sebetulnya banyak, cuman ini saya akan coba kasih yang mungkin relatif lebih simpel gitu maksudnya ya. Jadi ini 45 misalkan, jadi 45 ini nomor, kemudian accept. Nah, ini kolom sudah. Nah, sekarang tinggal untuk area tangganya. Untuk area tangga misalkan ini ya, sama ini. Sorry. Seperti itu ya. Kemudian kita sudah sortir untuk yang bagian balok untuk tangganya sini. Kemudian kita aman lagi, geometri, kemudian renumber lagi. Maaf ya, kita save aja. Geometri, renumber ya, member. Yes. Nah, ini member lagi. Kita misalkan 45 lagi. Enggak masalah 45. Kemudian oke ya, accept. Nah, kemudian sekarang tinggal yang area ininya. Sorry, langsung ke sini aja. Seperti itu, kita sortir aja langsung seperti itu ya. Sudah seperti itu, langsung kita geometri lagi, renumber, member, yes, member nomor member, kemudian di sini 45 lagi. Oke. Iya. Nah, sekarang kita cek lagi. Nah, perhatikan teman-teman, beamnya itu meskipun tadi kita yang setelahnya konkret itu kita 45, akhirnya tetap saja ujung-ujungnya
nyampainya segini kalau nggak ada yang kelewat ya. Nah, artinya program sudah menyesuaikan lagi urutannya sesuai dengan pilihan kita, yang kolom nanti sampai berapa ya, seperti itu. Itu sistem penomoran untuk membantu kita kalau nanti ada masalah ya. Nah, kemudian kita akan setelah ini member sudah, join ya, join. Kalau join kita nggak usah terlalu pikirkan ya, kita paling samakan saja, jadi antara tertinggi dan identifikasinya itu sama ya, identifikasi untuk nomornya itu sama. Jadi kita solid karena kita nggak terlalu ini, kita langsung ini semua aja. Karena ini join kita klik ini ya. Kemudian geometri, renumber, note ya, pilih note, kemudian yes, kemudian accept ya, nomor join dulu, join nomor, kemudian accept 1. Oke, nah seperti itu. Nah sekarang kita cek, nah sama kan? Oke, udah sama. Kita save. Kemudian kita akan menentukan elemen ininya, materialnya ya, material. Kita mulai dulu yang dari bawah, misalkan dari beton ya, kita beton ini misalkan. Jadi teman-teman tinggal di sini ya, geometri, general ya, general, kemudian spesifikasi, properties. Ini section, sorry bukan section, maaf, bukan section ya, ini define. Nah seperti ini. Karena kita jadi kita mau definisikan baloknya dulu, slope-nya ya, slope-nya kita definisikan dulu. Nah ini misalkan kita pakai rectangle ya. Nah, dimensi daripada slope-nya misalkan ya, ini tingginya 0,3 meter. Kemudian lebarnya 0,25. Ini misal saja nih. Kemudian kita tekan add ya. Kemudian untuk pedestalnya kita akan menggunakan, misalkan nanti ini kolomnya itu kita akan rencanakan pakai H-beam 350 kali 350 ya. Jadi otomatis pedestalnya kita akan perbesar kan. Misalnya ada gap 10 cm misalkan seperti itu. Jadi kalau 350 tambah 10 kan jadi 0,1 kan 0,45 ya. Jadi ini misalkan misal seperti itu, 0,45, ini 0,45 ya. Kemudian langsung add sini. Nah, udah oke. Nah di sini udah tampil semua. Nah sekarang kita aplikasikan masing-masing material ini ke dalam geometri ini. Caranya bagaimana? Nah ini caranya kita akan gunakan metode ini, tampilan tanpa atas ya. Nih klik dulu di sini, kemudian sortir, tahan, tembusnya lepas, tahan, lepas. Nah kemudian view select object only, kemudian tanpa atas di sini. Sebenarnya nggak usah tanpa atas, nggak apa-apa, kita langsung ini aja deh ya, ini. Nah seperti ini view, nah seperti itu. Nah ini kita akan gunakan yang ini ya, yang bagian atas ini. Setelah kita sortir seperti ini, kemudian kita ini udah pastikan ini udah terseleksi posisinya, pilihannya, kemudian langsung assign yes. Nah seperti itu. Untuk
label nomor ini kita nonaktifkan dulu supaya nggak mengganggu. Nah, tekan tombol ini ya, simbol and label sini. Kemudian PIN number kita nonaktifkan dulu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk kolomnya ya, kita klik untuk tampak sampingnya. Tampak samping ini ya. Nah, seperti itu. Ini kita sortir ya. Kemudian pilih yang untuk bagian apa nih? 45 ya. Kemudian posisi, waduh ini mati ya. Hidupkan lagi, pastikan hidup. Nah, kemudian nih pastikan nih nyala juga ya, udah nyala, kemudian assign yes. Nah, itu untuk betonnya kita udah definisikan untuk materialnya. Kemudian kita ke baja. Jadi yang struktur atas tuh baja semua teman-teman. Nah, di sini inilah yang kita fokus kita untuk pembahasan di tutorialnya adalah konstruksi bajanya ya. Nah, kita nggak akan bahas untuk struktur bawahnya ya, kita hanya ke struktur atasnya saja. Nah, ini untuk tangga itu kita misalkan untuk ini kita mau pakai WF 200 ya. Kemudian selebihnya itu kita pakai UNP ya, UNP untuk ya, di luar ini pakai UNP ya. Nah, ini kita langsung section. Nah, di sini section ya, section database. Section database. Nah, kemudian dalam kita milih material ini usahakan yang standarnya ada di kita ya. Nah, tapi kalau secara spesifik tidak ada di sini ya. Nah, kita pilih di antara negara ini yang materialnya identik dengan di kita. Nah, kalau Jepang ini relatif sama ya untuk IWF atau HBM-nya ya, itu relatif sama, masih sama dengan produk kita. Nah, ini kita akan menggunakan tadi adalah H, bentuk H ya, 200 kali 100 ya, ini misalnya 200 kali 100. Bukan 200, kita ambil ini aja teman-teman, 250 125 ya, 250 125 ini ya. Nah, ini kemudian add. Nah, kemudian kita pengen juga yang di sini itu kita menggunakan 200 sama yang di sini ya, itu 200, itu pakai 200. Nah, ini kita klik dulu, cari 200. Nah, ini ya teman-teman, nih add logic add. Nah, seperti itu. Kemudian yang apa untuk balok lantainya itu kita balok lantai utamanya kita mau pakai 300 semuanya ya, 300 ya. Ini add. Nah, kemudian kita mau pakai untuk ininya tangganya tadi kita sudah sampaikan mau pakai channel ya, channel misalkan kita di sini kita mau pakai 190 berapa di sini ya, misalnya ini ya 200 ya, 298 misalkan ini yang kita akan pakai ya. Kita langsung add ya. Sama ini lagi, tapi kalau yang tadi kan single ya, ini double. Nah, sekarang yang ini yang double. Nah, double, klik double ya, kemudian add. Oke. Untuk material tangga. Nah, sekarang kita coba definisikan atau terapkan langsung ke geometrinya untuk masing-masing material ini ya.
Nah ini misalkan ini tadi kita pakai 250 ya. 250. Kita sortir dulu tapi sini klik. Nah seperti itu. Kita pilih 250 ya. Mati. Ulangi ya. Jadi kalau mati diulangi teman, jangan sampai mati ya. Kemudian pastikan di sini sudah terset indikasinya terpilih di sini baloknya. Kemudian langsung ininya juga udah pastikan sesuai. Kemudian langsung assign. Yes. Itu ya. Nah kemudian kita mau untuk material tangga berikutnya yang di sini yang mau pakai kita channel tuh ini sampai sini ya. Terus kita sortir dulu posisinya. Sekali lagi ini 3 dimensi, perlu imajinasinya agak kuat ya supaya nggak salah sortir. Nah ini kita klik ya. Pastikan dulu ke sini ya, yang kita save. Yes. Jadi ini benar ya, ini yang SD bukan? Oh ya SD benar. Oke. Kita sortir sini. Sudah ya. Jadi ini yang ini kita mau pakai channel semua ya teman-teman. Ini ada yang ketinggalan. Seperti itu ya. Misalkan kita mau pakai channel semua yang single ya. Kemudian langsung assign. Yes. Itu ya. Nah khusus yang di sini kita pakai double. Jadi ini nanti aktualnya itu terpisah ya teman-teman. Jadi dia nggak nyatu. Kita di sini hanya untuk mempermudah dalam pendefinisian geometrinya aja. Jadi nanti yang satu tuh langsung nyambung ke elemen ini, yang satunya nyambung ke elemen yang ini. Seperti itu konsepnya. Jadi ini kita sortir dulu sini. Nah supaya enak. Itu ya, kita sortir langsung pilih yang double nih, yang double. Oh salah, harusnya ini dulu baru balik. Gak apa-apa, kita ulangi. Nah setelah ini baru assign ya, ini pastikan juga terseleksi beamnya ya. Assign yes. Gitu. Kemudian kita ini kita lantainya dulu ya. Lantainya kita mau kita sortir dulu aja biar gampang. Di sini kita sortir untuk yang lantai 2 dan 3-nya dulu ya. Kemudian view select object. Nah ini kita seperti ini aja. Ini kita mau pakai yang untuk ya, jadi sini ini kita pakai yang 150 semua ya, kecuali yang ini sama yang ini ya.
seperti itu ya teman-teman. Nah, setelah ini terpilih langsung assign saja sini. Yes. Nah, terus yang ini kita sortir sini sama yang ini kita mau pakai 200 ya, 200. Oh iya, berulang-ulang ingetannya nggak konsisten ya, maaf ya teman-teman. Nah ini ya, kemudian assign ya. Yes. Nah ini yang lantai 2 dan 3. Sekarang lantai apa yang paling atas ya, atap ya. Nah ini ya, kita sortir ini. Nah sudah, ini langsung klik sini ya, assign. Yes, seperti itu. Nah tinggal yang ini pakai 200, 100. Nah ini kebalik lagi, harusnya ini dulu. Langsung assign ya. Tinggal kolom bacanya ya teman-teman. Kolom bacanya kita mau pakai. Nah di sini kita buat lagi di sini section database. Nah kita ambil yang Japanese lagi ya, karena ini yang relatif sama dengan negara kita. Materialnya, standar materialnya ya. Ambil yang 350 nih ya, 350, kemudian add plus. Nah, kita langsung sortir untuk kolomnya. Ada yang kelewat. Sudah semua ya, itu kolom sudah semua. Nah ini langsung assign sini teman, kan udah pasti di sini ya kita yang mau pakai, udah langsung assign. Yes. Setelah ini kita buat ini rilis ya. Rilis itu kaitannya dengan, kalau dalam hal ini kaitannya kita mau kaitkan dengan metode joinnya ya. Jadi di sini untuk yang kita kita ini kita close dulu sini. Nah, jadi untuk sebagai contoh yang di sini teman ya, ini balok kanan ini itu koneksinya terhadap balok utama itu nanti sendi teman-teman ya, sambungannya sendi, joinnya sendi, sehingga ujung-ujungnya ini mau kita rilis ya, kita rilis. Jadi kita sortir dulu sama jadi sekalian saja di sini ini kita juga mau koneksikan sebagai sendi ya, sendi. Kita mau rilis untuk ujung-ujungnya, tapi kalau di sini ya kita ujung-ujungnya kita sortir. Oke, nggak apa-apa, kita sortir ya, ujung-ujungnya start dulu ya. Nah ini kegunaannya kita
yang tadi saya bilang teman-teman, kalau kita membuat urutan nomornya itu rapi, kita akan mudah mengontrolnya mana start mana end ya, karena setiap elemen itu punya identifikasi masing-masing untuk end sama start sama end-nya. Jadi tergantung kita waktu mendefinisikan awalnya itu seperti apa. Jadi kalau kita misalnya konsisten ya, kalau itu nanti akan mudah. Oh, kita misalnya mau cari tahu startnya, startnya pasti di sini, nggak mungkin sana. Tapi kalau teman-teman misalnya ngacak, ya pasti harus cek dulu mana startnya satu-satu, ya itu kan butuh waktu. Itu yang jadi kurang efisien menurut saya ya, seperti itu teman-teman. Jadi di sini kita akan sortir untuk apa namanya ininya ya. Coba kita select di sini, select. Oh, yang di sini kita nggak usah sendi lah, yang di sini sorry, ini aja yang sendi ya. Ini sendi arah sumbu lemahnya saja. Ini kalau ini kita bikin sendi untuk sumbu kuat sama sumbu lemahnya ya. Jadi di sini kita apa namanya? Di sini setelah kita sortir, terus kemudian di sini geometri ya. Oh sorry, common di sini, kemudian member spesifikasi, kemudian di sini rilis di sini teman-teman. Nah di sini untuk startnya itu kita mau rilis sumbu kuat mau ataupun sumbu lemahnya ya. Sumbu kuatnya itu adalah Z ya, sumbu lemahnya adalah Y ya. Jadi ini kita akan rilis. Nah seperti itu. Kemudian ini langsung kalau udah seperti ini langsung add ya, sini add. Nah kemudian kita buat lagi beam ya, tapi posisinya yang N. Jadi ini pastikan N dulu. Kemudian ini yang mau kita rilis yang bagian N juga sumbu kuat sama sumbu lemahnya. Kemudian add lagi. Nah sudah. Nah kemudian ini langsung kita sortir ya, bukan sortir, ini udah disortir, kita langsung assign. Kalau udah seperti ini, udah confirm, langsung assign saja ya. Nah ini yang posisi N. Nah sekarang yang start ya, start assign, yes. Nah seperti itu ya. Kemudian kita mau sortir, kita mau bikin lagi untuk member spesifikasi yang sumbu lemahnya saja ya. Ini member spesifikasi rilis ya, kita mau rilis sumbu lemahnya saja nih. Nah kalau sumbu lemahnya saja kita klik yang my ya, my, kemudian add. Nah kemudian beam lagi, klik, kemudian tapi sekarang yang N ya, yang N, my yang lemah ya. Nah seperti itu. Ini nah kemudian satu lagi untuk definisi sendi yang bagian kolom paling bawah ya. Tapi itu nanti aja lah, terakhir saya nanti biar ini aja, biar nanti impactnya saya pengen tunjukkan kepada teman-teman, impact daripada rilis sama tidak dirilis nanti seperti apa. Jadi untuk sementara saya biarkan aja dulu seperti itu. Nah sekarang kita mau coba rilis yang bagian ini ya, bordes. Nah ini kita sortir. Nah karena kita mau nyoba rilis ujungnya yang bagian start ya, kita sortir yang ini dulu teman-teman. Nah, jadi kalau kita sudah kita konsisten, kita pasti akan yakin, oh startnya di sini, oh end-nya di sini begitu. Tapi kalau kita nggak beraturan, kita akan ragu sendiri. Karena kita dalam hal ini tadi kita bikinnya beraturan ya, maksudnya kalau kita mau definisikan yang horizontal untuk arah X, ya arahnya ke sana semua gitu, nggak ada yang ke sini. Ya kalau untuk kasus-kasus tertentu mungkin saja, tapi kita harus ingat posisi
kapan kita waktu berlawanan, kapan itu kita harus ingat. Kalau enggak nanti ya akan sulit sendiri. Seperti itu. Nah, ini kita startnya mau karena start ya, kita pilih yang di sini dulu, yang start, kemudian kita sortir sama di sini. Sorry, enggak, ini nih benar. Assign sama ini juga teman-teman ya. Nggak usah, ini aja, oke. Kemudian assign, yes. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini juga kita yang N ya, sekarang yang N. Terus mana tadi speknya ya? Common release ya. Mana tadi gambarnya tadi ya? Nah, ini ya. Kita yang N ya, yang N, kemudian tapi yang lemahnya saja, kemudian assign, yes. Nah, seperti itu kan. Kemudian yang mau kita rilis tangganya itu sama ini. Kalau ini tadi mulainya dari mana tadi? Nah, ini kayak kalau misalnya acak begini, nggak lupa. Kalau nggak salah ini N ya teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman ragu, bisa aja dicek seperti ini. Klik dulu, kemudian klik kanan. Klik 2 kali. Nah, di sini ada ya, jadi 54 itu startnya, 44 adalah N-nya. Nah, sekarang 54 itu di mana? Klik note di sini ya. Nah, artinya ini startnya teman-teman ya, ini N-nya itu ya. Jadi ini kita mau rilis yang untuk sumbu lemahnya, tapi di sini kita juga akan rilis ini. Kita sortir. Seperti itu ya, berarti kita N. Nah, ini sumbu kuat sama lemahnya mau kita rilis. Kemudian assign. Yes. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang bagian ini itu startnya kita mau rilis juga. Startnya teman-teman yang kita rilis, member spesifikasi rilis, terus ini startnya, assign, yes. Ada seperti itu. Kemudian apa lagi? Ini kalau ini kita mau rilis dua-duanya, ujung-ujungnya semua ya, rilis assign, yes. Kemudian yang N juga gitu, send, yes. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang ini, yang ini dulu ya. Oh, ini belum, sorry. Ini juga sama, kita mau rilis, yes. Kemudian startnya yes, assign, yes. Kemudian yang ini teman-teman,
ini yang oh ini nggak bisa diseragamkan, ini arahnya beda ini. Diseragam. Ya, ini start dulu ya, start. Yes, simpan aja. Common. Mana member spesifikasi, release ya, startnya itu MY. Tapi benar ya, saya ragu-ragu, kita cek dulu aja ya supaya nanti enggak ini. Startnya 58 benar. Ini 52. Oke, ini startnya di situ ya. Kalau yang ini 55. Oh, berarti 55-nya di sini kebalik. Oke, berarti ini kita akan rilis seperti sisi. Common, member spesifikasi, kemudian rilis, kemudian close ya. Ini kita pakai ini start ya, kemudian apply. Yes, nah seperti itu. Oke, kemudian tadi ini N ya, ini N. Ini kita sortir. Nah, ini posisinya N, berarti kita pindah ke sini, langsung assign. Ini semua rilis. Nah, tinggal yang ini overstack nih ya. Overstack ini kita juga mau rilis. Kita tanpa atas saja biar mudah. Langsung sortir sini. Ya. Geomet common lagi, member spesifikasi, rilis. Oh sorry, oke, ini nih, ini ya, start, assign, yes, sama N, assign, yes, close. Oke, rilis sudah. Sekarang kita definisikan untuk supportnya di sini ya teman-teman. Kita select sini, select, pastikan ini ikonnya join ya, select sini, seperti itu. Nah kemudian kita arahkan ke common sini, common, kemudian support ya, support di sini, kemudian pin. Nah, pilih pin. Kita akan gunakan spesifikasinya untuk supportnya itu adalah pin ya. Jadi tidak ada momen di sini. Oke, klik di sini, langsung add ya. Oke. Kemudian pastikan pilih S2 di sini, kemudian posisikan posisi ini ya, kemudian langsung assign. Oh, ininya mati ya. Kita coba ulangi.
Kalau ininya mati, sortirannya kita pastikan dulu hidup kembali. Nah, setelah itu baru assign ya, sini assign. Yes. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita coba cek dulu ya posisi di editornya, hasilnya seperti apa. Nah, seperti ini. Ini kita hapus saja teman-teman. Yang ini kita hapus saja yang define material start sampai end define material. Akan coba review kembali untuk konstannya. Lihat ya. Konstannya kita akan custom sendiri ya. Ini juga sama, dihilangkan saja. Delete. Oke, nah kita save. Kemudian kita ingin definisikan untuk konstannya ya. Ini yang paling bawah, kita sortir semua saja sini. Nah, ini untuk bagian konkret ya. Kita common di sini, pilih common, kemudian konstan. Nah, ini material konstan ya. Kemudian pilih density di sini. Kemudian konkret ya, konkret. Kemudian oke. Kemudian ulangi lagi material konstan untuk elastisitasnya, konkret, oke. Terus sampai konkret, oke. Action ya, konkret, oke. Kemudian alpha ya, alpha, oke. Damping rasio still ya, maaf konkret, oke. Terus kemudian yang terakhir ya, terus geser, konkret, oke. Kemudian yang berikutnya untuk yang struktur atas ya, struktur atas kita sortir semua ya, pastikan semua udah ini. Langsung ulangi lagi langkah yang seperti sebelumnya, density, cuman yang ini kita pindah ke style ya, oke. Kemudian ulangi lagi common, material konstan, elastisitas, style, oke. Common, fashion, style, oke. Oh maaf ini berubah posisinya. Ini kita langsung ulangi ya. Ini tadi passion sudah, kita pastikan lagi sini hidup. Nah, seperti itu. Common, material konstan, alpha ya, still oke. Common, material konstan, alpha ya, still oke. Aman, material konstan, damping rasio, still oke. Aman, material konstan, geser, still oke. Kemudian kita coba cek ya hasilnya seperti apa. Start editor, klik di sini, kemudian save.
teman-teman ya. Ini aja yang perlu dikoreksi. Python sudah, alfanya 2 kali ya, kita hapus salah satu saja. Kemudian yang ini sama ya, copy. Ini yang tadi agak meleset di sini. Ini kita saja. Pas. Nah, konkret di sini ada yang lari di sini. Ini G ya. Ya, nggak apa-apa di sini. Ini juga still ada di atas 1426. Oke, nggak masalah. Kita save sini, kemudian kembali ke tampilan 3 dimensinya. Nah, kemudian kita akan coba render sini, klik di sini teman-teman ya. Nah, seperti itu ya. Nah, itulah kurang lebihnya ya cara untuk mendefinisikan geometri struktur, khususnya struktur baja dengan menggunakan program StatPro ya. Jika teman-teman ada pertanyaan, masukan, ataupun komen lainnya, silakan saja langsung chat ke channel saya. Sebisa mungkin saya akan coba respon komen daripada teman-teman sekalian. Baiklah, untuk pembahasan geometri struktur, saya kira saya cukupkan sampai di sini saja. Terima kasih telah menonton. Semoga video saya bermanfaat dan bisa dipahami. Dan tolong jangan lupa like and subscribe jika suka video ini. And see you.